Hai, perkenalkan saya Adila Zakia Kartini. Halo, nama saya Afifa Rida Wahab. Halo, namaku Florentina Angelica. Hai, saya Gita Panggalo. Hai, namaku Nur Adinda Kusuma. Hai, namaku Feby Aprianti. Hai, saya Fitri. Hai, namaku Indra Steramba. Definisi zat besi. Zat besi adalah suatu zat dalam tubuh manusia yang erat dengan ketersediaan jumlah darah yang diperlukan. Dalam jumlah tubuh manusia, zat besi memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan dan mengangkut elektron di dalam proses pembentukan energi di dalam sel. Iron atau zat besi adalah jenis mineral yang digunakan oleh tubuh untuk menunjang proses pembentukan hemoglobin di dalam sel darah merah. Zat besi tidak bisa diproduksi sendiri oleh tubuh, sehingga seseorang perlu mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi untuk memenuhi asupan mikronutrien ini. Fungsi iron dalam tubuh yang pertama, mengatasi anemia. Fungsi zat besi paling utama adalah mencegah sekaligus mengatasi anemia, karena zat besi berperan penting dalam pembentukan hemoglobin, yaitu protein pada sel darah merah yang membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Kedua, menjaga kinerja fungsi otot. Zat besi menjadi komponen penting dari mioglobin, yaitu protein yang membantu suplai oksigen ke otot. Dengan begitu, otot tetap berfungsi dan bekerja secara optimal. Ketiga, meningkatkan daya tahan tubuh. Dengan imunitas yang baik, tubuh akan tetap sehat dan tidak mudah terserang berbagai penyakit infeksi. Keempat, menjaga kesehatan fungsi otak. Rendahnya kadar zat besi dalam tubuh bisa menurunkan kemampuan konsentrasi dan daya ingat seseorang. Oleh karena itu, penting untuk mencukupi kadar zat besi dalam jumlah yang cukup agar kesehatan otak tetap terjaga dan berfungsi dengan baik. Kelima, mencegah risiko kelahiran prematur. Kekurangan kadar zat besi pada ibu hamil diketahui bisa meningkatkan risiko terjadinya bayi lahir prematur dan lahir dengan berat badan rendah. Jadi, penting bagi ibu hamil untuk memenuhi asupan zat besi yang cukup. Keenam, mengoptimalkan perkembangan kognitif anak. Zat besi memiliki peranan penting dalam perkembangan otak, sehingga dapat mengoptimalkan perkembangan kognitif anak. Kekurangan zat besi pada anak dapat berdampak negatif pada kecerdasan, kemampuan berbicara dan berbahasa maupun perilaku anak. Pengaturan pencernaan dan metabolisme zat besi. Pertama, zat besi dari makanan diserap di usus halus. Di sana, zat besi diubah menjadi bentuk yang mudah diserap dan diangkut ke seluruh tubuh oleh transferin, protein pembawa. Transferin kemudian mengantarkan zat besi ke berbagai organ, seperti sumsum tulang, tempat zat besi digunakan untuk membuat sel darah merah baru. Zat besi juga disimpan di hati, limpa, dan sumsum tulang untuk digunakan saat dibutuhkan. Metabolisme zat besi diatur dengan cermat untuk memastikan keseimbangan antara kebutuhan dan asupan. Tubuh kita memiliki mekanisme untuk meningkatkan penyerapan zat besi saat kekurangan dan mengurangi penyerapan saat kelebihan. Hormon hepsidin memainkan peran kunci dalam pengaturan metabolisme zat besi. Hepsidin diproduksi di hati dan mengontrol pelepasan zat besi dari usus dan penyimpanan hati. Ketika kadar zat besi rendah, hepsidin diproduksi lebih sedikit, memungkinkan lebih banyak zat besi diserap dan disimpan. Sebaliknya, ketika kadar zat besi tinggi, hepsidin diproduksi lebih banyak, membatasi penyerapan dan penyimpanan zat besi. Dengan pengaturan yang rumit ini, tubuh kita dapat menjaga keseimbangan zat besi yang optimal, memastikan sel darah merah kita memiliki cukup zat besi untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh dan menjaga kesehatan kita. Nah, selanjutnya
kalian perlu mengetahui apa dampak dari kekurangan maupun kelebihan zat besi dalam tubuh. Dampak kekurangan zat besi dalam tubuh yang pertama yaitu terjadi anemia atau defisiensi zat besi. Ditandai dengan kurangnya produksi hemoglobin dalam tubuh. Nah, ini dapat menyebabkan kelemahan, kulit pucat, dan sesak nafas. Yang kedua, terjadi penurunan daya tahan tubuh. Kekurangan zat besi dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan risiko terjadinya infeksi. Yang ketiga, terjadi gangguan pertumbuhan, khususnya pada anak-anak dan remaja. Kekurangan zat besi dapat menghambat pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif anak. Keempat, masalah kehamilan. Ibu hamil yang kekurangan zat besi beresiko melahirkan bayi dengan berat badan rendah dan mengalami komplikasi saat persalinan. Dan yang kelima, terjadi gangguan kognitif dan konsentrasi. Kekurangan zat besi dapat memengaruhi fungsi otak, yang mengakibatkan turunnya daya ingat dan konsentrasi. Lalu dampak dari kelebihan zat besi di dalam tubuh adalah yang pertama, terjadi hemosiderosis dan hemokromatosis, yaitu penumpukan zat besi pada organ-organ tubuh tertentu seperti hati, jantung, maupun pankreas yang menyebabkan kerusakan organ dan diabetes maupun gagal jantung. Yang kedua, terjadi keracunan zat besi di dalam tubuh. Kelebihan zat besi ini dapat menyebabkan keracunan dengan gejala seperti mual, muntah, diare, dan kerusakan usus. Yang ketiga, terjadi resiko penyakit kardiovaskular. Kadar zat besi yang tinggi dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Yang keempat, terjadi masalah pada hati. Kelebihan zat besi juga menyebabkan kerusakan hati, termasuk sirosis dan kanker hati. Dan yang kelima, terjadi gangguan hormon dalam tubuh, yaitu penumpukan zat besi di kelenjar endokrin, menyebabkan ketidakseimbangan hormon, memengaruhi fungsi kelenjar tiroid, pankreas, maupun adrenal. Definisi: zat mineral seng berperan penting dalam sebagian besar proses metabolisme tubuh. Namun, karena tubuh tidak dapat memproduksinya secara alami, kita harus mendapatkannya melalui makanan atau suplemen. Zinc adalah unsur kimia dengan lambang Zn dan nomor atom 30. Ia adalah unsur mineral makro terpenting kedua untuk manusia. Fungsi zinc. Zinc berperan dalam berbagai fungsi. Yang pertama, pada pertumbuhan dan perkembangan. Zinc membantu pertumbuhan dan perkembangan tubuh, terutama pada masa kanak-kanak. Yang kedua, pada metabolisme. Zinc terlibat dalam metabolisme karbohidrat, lipid, protein, serta sintesis dan degradasi asam nukleat melalui peranannya pada enzim karbonik anhidrase, timidin kinase atau DNA, dan RNA polimerase. Yang ketiga, pada fungsi syaraf. Zinc membantu fungsi syaraf, termasuk pengaturan pembelajaran dan ingatan. Kekebalan zinc membantu sistem kekebalan tubuh untuk melawan virus dan bakteri. Dan yang terakhir, pada pengaturan pencernaan. Zinc terlibat dalam pengaturan pencernaan, termasuk sintesis enzim pencernaan. Selanjutnya, pengaturan pencernaan dan metabolisme. Zinc yang gak cuma penting untuk kekebalan tubuh, tapi juga jauh mengatur pencernaan dan metabolisme loh. Yang pertama, zinc membantu tubuh menyerap zat gizi penting seperti vitamin B12 dan folat. Tanpa zinc, tubuh kita nggak bisa memanfaatkan vitamin-vitamin ini secara maksimal, yang bisa bikin kita lemas dan anemia. Kedua, zinc berperan penting dalam produksi enzim pencernaan. Enzim ini
seperti pahlawan kecil yang membantu memecah makanan menjadi potongan-potongan kecil yang mudah diserap tubuh. Kekurangan zinc bisa bikin pencernaan terganggu, kayak kembung, diare, atau sembelit. Ketiga, zinc juga terlibat dalam metabolisme karbohidrat dan lemak. Zinc membantu tubuh membakar energi dari karbohidrat dan lemak dengan cara yang efisien. Kekurangan zinc bisa bikin kita mudah lelah dan gak punya energi. Kelebihan zinc dapat menimbulkan beberapa efek negatif pada kesehatan. Beberapa gejala yang dapat dialami akibat kelebihan zinc diantaranya yang pertama, mual dan muntah. Dosis zinc yang sangat tinggi dapat dilepas di dalam perut mengakibatkan iritasi dan gejala mual muntah. Nah, yang kedua, diare. Kelebihan zinc dapat menyebabkan diare yang dapat terjadi bersamaan dengan mual muntah. Yang ketiga, muntah darah atau muntah kehitaman. Dosis zinc yang sangat tinggi dapat memicu muntah darah atau muntah kehitaman yang dapat menjadi lebih parah jika perut sedang kosong. Nah, yang keempat ialah iritasi usus dan pendarahan pada saluran pencernaan. Kebanyakan mengonsumsi asupan zinc dapat memicu iritasi usus dan pendarahan pada saluran pencernaan, walaupun kasusnya terbilang jarang. Nah, yang terakhir yang kelima ialah gangguan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi. Zinc yang berlebihan di dalam tubuh dapat mengganggu kemampuan tubuh untuk menyerap tembaga yang dapat menurunkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi. Nah, sementara itu, adapun kekurangan zinc dapat menimbulkan beberapa efek negatif pada kesehatan. Yang pertama, rambut rontok. Kemudian yang kedua, luka susah sembuh, yang mana dapat memperlambat proses penyembuhan luka apabila terjadi kekurangan zinc. Yang ketiga, penyakit hipogonadisme. Kekurangan zinc jangka panjang dapat menyebabkan penyakit hipogonadisme pada laki-laki, yang tentunya mempengaruhi kesehatan seksual dan kesuburan. Yang keempat, gangguan indera perasa dan penciuman. Kekurangan zinc dapat berkurang kemampuan indera perasa dan penciuman. Yang kelima yaitu mudah terserang penyakit. Kekurangan zinc dapat membuat tubuh lebih rentan terhadap penyakit. Fluorin adalah sebuah unsur kimia dengan lambang F dan nomor atom 9. Fluorin merupakan halogen yang paling ringan dan muncul dalam kondisi standar sebagai gas diatomik. Sebagai unsur yang paling elektronegatif, fluorin sangat reaktif karena bereaksi dengan semua unsur lain kecuali argon, neon, dan helium. Fluorin di dalam tubuh manusia tidak berbentuk bebas. Fluorin selalu bergabung dengan unsur lain dan membentuk senyawa yang disebut fluoret. Fungsi fluorin di dalam tubuh manusia. Fluorin, yang juga dikenal sebagai fluoret, adalah mineral penting yang memiliki beberapa fungsi penting dalam tubuh manusia, terutama untuk kesehatan gigi dan tulang. Berikut adalah beberapa fungsi utama. Yang pertama adalah memperkuat enamel gigi. Fluorin membantu memperkuat enamel gigi, yaitu lapisan terluar gigi yang melindungi dentin dan pulpa di dalamnya. Enamel yang lebih kuat lebih tahan terhadap asam dan bakteri penyebab gigi berlubang. Yang kedua, membantu remineralisasi gigi. Fluorin membantu proses remineralisasi gigi, yaitu proses di mana mineral dikembalikan ke enamel gigi yang telah rusak. Proses ini membantu memperbaiki kerusakan gigi kecil dan mencegah gigi berlubang. Yang ketiga, mencegah pertumbuhan bakteri. Fluorin dapat membantu mencegah pertumbuhan bakteri di mulut yang dapat menyebabkan plak dan penyakit gusi. Dan yang keempat, memperkuat tulang. Fluorin juga berperan dalam pembentukan dan pemeliharaan tulang yang kuat. Fluoret membantu meningkatkan kepadatan tulang dan mengurangi risiko osteoporosis. Pengaturan pencernaan dan metabolisme di dalam tubuh berbentuk fluorin.
melibatkan beberapa tahapan. Nah, fluorida yang dikonsumsi manusia diabsorpsi di lambung dan terjadi secara cepat saat lambung kosong dan fluorida sudah mencair. Adanya kalsium, magnesium, dan aluminium dapat mengurangi absorpsi fluorida sehingga zat-zat ini sebaiknya dikonsumsi 3 jam sesudah atau sebelum konsumsi fluorida. Setelah diabsorpsi, fluorida diserap oleh mukosa dan hanya dalam beberapa menit terjadi peningkatan konsentrasi fluorida di dalam plasma. Fluorida kemudian didistribusikan ke dalam cairan ekstraseluler maupun intraseluler di dalam tubuh, baik ke jaringan lunak seperti jantung, paru-paru, ginjal, jaringan adiposa, hepar, dan lain-lain. Namun, fluorida tersimpan paling banyak pada organ yang mengalami klasifikasi seperti tulang dan gigi. Ekskresi fluorida dari dalam tubuh terjadi melalui beberapa jalur. Sekitar 40-60% fluorida akan diekskresi melalui ginjal setelah mengalami absorpsi dan metabolisme. Resorpsi fluorida pada tubulus ginjal sedikit sehingga fluorida lebih cepat dikeluarkan. Sebagian besar fluorida diekskresi melalui urin dan sisanya melalui keringat dan ludah. Apa yang terjadi ketika tubuh mengalami kelebihan fluorin? Ketika tubuh mengalami kelebihan fluorin, maka memiliki beberapa dampak negatif seperti terhambatnya penyerapan kalsium, kerusakan tulang, mengalami kelainan tulang dan gigi, mengalami sakit kepala, mual dan muntah, kemudian mengalami gangguan sistem saraf dan imunitas tubuh, mengalami kehilangan kesadaran, mengalami kerusakan enamel gigi, kemudian terjadi bintik kuning pada gigi, mengalami karang gigi, dan yang terakhir adanya kelemahan struktur tulang. Apa sih yang terjadi ketika tubuh mengalami kekurangan fluorin? Tentunya jika tubuh mengalami kekurangan fluorin, maka memiliki beberapa dampak negatif. Seperti yang pertama, gigi berlubang yang menyebabkan kerusakan struktur enamel jika kekurangan fluorin di dalam tubuh. Nah, yang kedua, kerusakan tulang. Terlalu sedikit fluorin dalam tubuh dapat mengganggu pertumbuhan dan penguatan tulang yang berakibat pada kelemahan struktur tulang dan gangguan fungsi tubuh. Nah, yang ketiga yaitu mengalami gangguan sistem saraf dan imunitas tubuh. Jika terlalu sedikit fluorin dalam tubuh juga tentunya mengganggu sistem saraf dan imunitas tubuh yang berakibat pada gangguan fungsi tubuh. Yang keempat, mengalami karang gigi yang dapat berakibat pada kerusakan gigi dan mulut jika terlalu sedikit fluorin di dalam tubuh. Nah, yang kelima yaitu mengalami kelemahan struktur tulang. Kekurangan fluorin di dalam tubuh tentunya dapat memicu kelemahan struktur tulang yang dapat berakibat pada gangguan dan fungsi tubuh.